keluarga, dan yang hadir. Yang kedua, kita akan angkat pujian. Selanjutnya doa pembuka. Kemudian kita angkat pujian kembali dan menyambut firman Tuhan. Setelah ini sepatah kata dari keluarga. Dan selanjutnya kita mengangkat pujian kembali. Dan setelah itu doa penutup oleh Bapak Gembala. Baiklah, saudara kasih, kita akan memulai acara kita. Kita mengangkat pujian lagunya Kekuatan serta Penghiburan. Jam dihibur hati. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang dan saat siang hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersehati dan bersepakat Bapa menaikkan pujian kami, di mana siang hari Tuhan kami bersatu hati menyerahkan sepenuhnya untuk saudara kami, yaitu Bapak Wahyudi saja. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar bagi keluarga di tempat ini secara khusus, dan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kekuatan serta penghiburan yang terus berlimpah bagi keluarga ini Bapa. Acara kami serahkan kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang terus ambil alih dari awal hingga akhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita bernyanyi dengan lagu Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat, agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang. Maka jiwaku tenang. Marilah kita merendahkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rasakan penghiburan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mulai hari kemarin hingga pada saat sore hari ini, di mana kami akan melepaskan almarhum jenazah Bapak Wahyudi ini, Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau dengarkan firman-Mu sebagai kekuatan, sebagai pengharapan bagi kami. Urapi kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Sebagai firman Tuhan kekuatan bagi kita yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di hadapan kita, bapak, suami, sobat, bahkan saudara yang sangat kita kasihi, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan selama 2 hari kita sudah bersama-sama dan juga mengadakan penguatan satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang penting sebagai orang percaya, sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, kematian boleh ada pada setiap orang, siapapun itu. Bahkan kita pun sebenarnya tinggal menunggu gilirannya. Tapi itu semuanya terjadi, firman Tuhan berkata, karena dosa-dosa kita. Dosalah yang membuat adanya kematian. Oleh karena dosalah sehingga tubuh kita yang jasmani ini menjadi fana. Kalau kita mau seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan, sampai malam pun terus datang. Itu menandakan bahwasanya terutama istri Ibu Mazda, Mama Sela yang ditinggal oleh Bapak, dan juga semua anak-anak, keluarga tidak sendirian. Tapi kita semuanya adalah, yang hadir di tempat ini adalah keluarga. Artinya apa? Disitulah sukacita kita di dalam Tuhan. Bahwasanya ada keluarga kita, keluarga rohani kita yang turut merasakan apa yang keluarga alami. Dan dikatakan di dalam ayat 14, karena jikalau kita tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi inilah keyakinan kita, inilah jaminan kita sebagai orang percaya, bahwasanya Bapak yang sudah dipanggil Tuhan ini kelak kita percaya bahwasanya Dia sudah
mendapatkan tempat yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Dan kelak kita akan bersama-sama juga dengan dia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah iman yang semakin teguh ketika kami boleh diperhadapkan, bahkan di hadapan kami boleh melihat keluarga yang kami kasihi, bapak yang kami kasihi, suami yang kami kasihi ini Tuhan sudah panggil. Tetapi firman-Mu ya dan amin, bahwasanya sebagai orang percaya setelah kematian ada kebangkitan. Bahkan Engkau sudah memberikan tempat yang terbaik bagi orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata dari keluarga. Kami persilakan. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kembali kita bernyanyi pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah dan seterusnya. Berserah kepada Yesus, tubuh roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Lagi kita pujian, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sebelum kita lanjut firman-Mu dan juga buat kehadiran-Mu di dalam setiap acara demi acara yang sudah dilakukan, dan tiba waktunya Tuhan, nanti kami akan sebentar akan berangkat bersama-sama menghantarkan almarhum Bapak Wahyudi yang kami kasih ini ke tempat peristirahatan yang sementara.
Tuhan, Engkau yang memberikan kelancaran dalam perjalanan. Semua kendaraan yang kami tumpangi berikan ketertiban, supaya acara yang kami akan adakan semuanya membuahkan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, firman-Mu bagi kami, dimateraikanlah di dalam hati kami. Bahkan kalau sebentar kami akan mengadakan tutup peti, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Nah di surga ini. Doa mana di surga Tuhan jauh
gereja ke Liang Lahat. Mari kita bersama-sama menyaksikan sebelum kita masuk kepada ibadah. Kita angkat pujian O Yerusalem Kota Mulia. Yerusalem Kota Mulia. Oh Yerusalem Kota Mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, keluarga yang ada di wadah kami beserta keluarga yang dicintai. Pada siang hari ini Bapa, kami mau mengantarkan keluarga kami tercinta, yaitu saudara kami Pak Wahyudi, ke tempat peristirahatannya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu atas keluarga yang ditinggalkan, biarlah Engkau yang terus memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih mengasihi keluarga secara khusus, saudara kami Engkau panggilin Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang dan kami menyerahkan kembali Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mana? Aman itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin
di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin Ku diantarnya. ke tempat tinggiku diantarnya. Tiba. Hingga sekali nanti aku tiba Surga yang bakar. di rumah Bapa, surga yang bakar. Marilah kita bersatu dalam doa. Di tempat ini, di tempat peristirahatan yang sementara ini, kami sudah antarkan saudara kekasih kami, Bapak Wahyudi Sitio, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya sebagai kekasih, kami ini adalah terbatas. Seberapapun cintanya kami, kasihnya kami kepada saudara kekasih kami, kasih kami hanya sebatas di pekuburan ini, Tuhan. Tapi kasih-Mu yang abadi, yang kekal sampai selama-lamanya, itulah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami akan melakukan acara penguburan ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau memberkati kami akan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terlebih keluarga yang ditinggal Bapak yang kita kasihi ini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, kepada kita yang dikasihinya, bahwasanya hidup di dunia ini memang sementara. Karena sementaranya kita tidak tahu kapan usia kita sebenarnya, kapan pemanggilan waktunya bagi tiap-tiap kita. Sehingga oleh karena kita tidak tahu dan tidak ada satu orang pun secara fisik mempersiapkan di saat kematian. Karena kematian itu adalah misteri. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Makanya tidak heran kita sebagai saudara kekasih, tentu kita sangat sedih. Sedih mungkin, kenapa engkau tidak meninggalkan pesan? Sedih karena mungkin masih banyak hal-hal yang kita sudah rencanakan, tetapi apa yang kita sudah rencanakan tidak bisa kita lakukan dan kita tidak bisa capai. Mungkin
Banyak orang berkata terlalu kejam. Tapi memang begitulah hidup di dunia. Firman Tuhan sudah mengatakan, seperti orang Batak mengatakan, pasatokina do mangolu di pertibio. Hanya sementara, paling kuat kata firman Tuhan 80 tahun. Tapi Tuhan kita itu Maha Pengasih. Dia memberikan kita firman-Nya yang menjadi pegangan bagi kita, dan yang menjadi kekuatan kita dan pengharapan kita. Dan itulah dasar kita untuk rencana Tuhan tidak seperti rencana kita. Tapi yang terbaik selalu datangnya daripada Tuhan. Amin. Pasti di balik ini semuanya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi keluarga, terlebih bagi anak-anak, ibu yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Makanya dikatakan oleh Tuhan, kalau rumah yang aku sediakan itu sudah selesai, maka kemana aku pergi, kamu pun akan tahu, dan di mana aku berada, kamu pun akan berada. Jadi artinya orang yang percaya kepada Tuhan, kepergiannya jelas. Bukan karena kita banyak yang mengantar ini sehingga masa depan yang kita kasih ini jelas, bukan berbicara berapa banyak dan siapa yang mengantar, tetapi siapa yang menjemput. Tapi firman Tuhan berkata, kalau tempat yang aku sediakan itu sudah selesai, aku akan datang dan akan menjemput kamu sekalian. Sebab di mana aku berada, di situ kamu pun akan berada. Amin. Dunia ini adalah memang tempat kesedihan. Tapi surga, tempat di mana Tuhan berada, di situ tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Dan kesanalah kita akan pergi. Yang sepakat katakan amin. Amin. Kita berjumpa. Karena kalau di sini sudah ada sudah habis waktu. Karena di sini tempat untuk memisahkan antara tubuh dengan roh. Selagi masih ada waktu kesempatan, biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di hati kita, yang belum kita ampuni, kita ampuni. Karena firman Tuhan berkata bahwasanya Tuhan mengampuni orang yang bersalah, yang mau mengampuni juga sesamanya, sesamanya manusia. Tapi dia tidak akan mengampuni orang yang tidak mengampuni. Makanya doa Bapa kami yang di surga, diajarkan oleh Tuhan Yesus, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua. Siapa yang mau sama ke tempat di mana Tuhan sediakan? Semua. Tapi ketika dia diperhadapkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia, dia tidak mau. Saudara, selagi kita masih hidup, itulah yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kelak saudara dan saya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami, di mana Tuhan kami sebagai saudara kekasih, keluarga di dalam Tuhan sudah mengantarkan
keluarga kami ini ke tempat peristirahatan ini. Tuhan, kami percaya bahwasanya Bapak yang kami kasih ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang selama hidupnya benar-benar ya Tuhan mengampuni orang yang bersalah, sehingga firman-Mu berkata bahwasanya Engkau mengampuni orang yang juga mengampuni sesamanya. Dan kami percaya Tuhan bahwasanya dia mendapat bagian daripada apa yang Tuhan janjikan. Dan semuanya kami yang turut menghantarkannya juga, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terlebih keluarga Tuhan, orang tua, istri, anak-anak semuanya. Terus kami berdoa, mari Tuhan Engkau penghibur, memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga seketika kami pulang, sekembalinya kami pulang dari tempat ini, kami akan menghadapi hari-hari kami dengan penuh kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kelak kami juga akan bersama-sama dengan Engkau di Firdaus, di surga, tempat yang kekal itu. Terpujilah nama-Mu, semua rangkaian kami percaya sampai selesainya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati katakan amin. Keluarga juga mewakili wadah kita, besar khusus dari kaum Bapak. Kami minta kesediaan yang pertama dari mewakili keluarga. Molate madihita saluna amanginang talumbo bima dihamu amang palitan nami GBI na arong kita jumpeayu GMP yung soni akapal halado na marholong ni Roa dihami dia palatikyon na buhay pasaton namin hata molate do tamun sa luhut na narabuhay hitarap pasaruon ang ginamiyon tu peristaratan na ang matutu songap tangiang ta jalur di Batan di mana di Siabuna Jabar di mana di Harjau di Batan las iro nang bawa tu hamu sa luhut na lalu mubi madong asautan nami hula-hula namin ang tulang nami kung sidok kita sa parbaleno rak mudul mahita tu bagas nami imana la mangukap tujung ni inang namion at taulaw sa persona ada patak do kita di kapar rapatata buti mahonon hata molata do nabudi pasar nami Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah kata dari wadah GB Gosen mewakili kaum Bapak. Kami minta kesediaan Bapak Kales. Salam bagi kita semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita melaksanakan sakramen dari awal sampai hampir penjuru ini. Tuhan kasih kelancaran semua bagi kita semuanya. Sungguh hari yang baik ini sesungguhnya bukan hari kemalangan, tetapi hari sukacita di mana ini awal daripada hidup yang baru. Dan bagi kami, saya mewakili kaum Bapak untuk semua kita semuanya untuk melepaskan saudara kekasih jiwa kita ini dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, hati yang terbuka, supaya apa? Setiap pekerjaan Tuhan boleh terlaksana dalam kehidupan kita masing-masing. Dan lewat ini kita semua boleh mengambil suatu kesimpulan yang baik, bahwasanya apa? Dalam kehidupan yang sementara ini kita mempersiapkan kehidupan yang kekal yang selanjutnya. Dan kita tahu dalam berpengharapan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Kita tahu dan kita menurut iman kita semuanya, Pak Yud, Pak Sela sudah berada di Taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan kita di sini melepaskan dengan hati yang ikhlas, yang besar hati untuk Kak Sela, untuk adik-adik semua, untuk Nambur semua keluarga besarnya, keluarga kecilnya kita semua sini.
biarlah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan mewakili kaum Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Dia hapus air mata yang terluka. Satu dua, tarik kayu. Bapak lagi kuat Pak ya, tarik kuat. Abang, Bapak tarik kuat ya, salah pas tarik kuat ya. Ulur pelan-pelan, ulur aja Pak, kalau Pak, ulur aja. Ulur aja Pak. Punya Bapak terus Pak. Ya Bapak pelan-pelan aja Pak. Terus. Ya Bapak, terus. Ya Bapak. Terus. Terima kasih, sudah oke, terima kasih. Tarik Pak. Maju keluarga. Baik, kita akan melangsungkan acara pemakaman. Pada hari ini, hari Kamis tanggal Januari 2024, selaku hamba Tuhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dengan ini saya makamkan Saudara Wahyudi Sitio di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya genap firman Tuhan bahwa dari tanah engkau diambil dan kembalilah ke tanah, dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat acara penguburan jenazah saudara yang kami kasih Bapak Wahyudi Sitio ini, dan juga buat semua perkenananmu atas kami, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah sakramen ini boleh dimateraikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semuanya kami, baik keluarga dan juga ahli taulan, umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau nanti juga kami akan melanjutkan kepulangan kami ke rumah kami masing-masing, bahkan sebagian akan tetap kembali ke rumah yang kami kasih. Tuhanlah yang menolong, memberikan kelancaran, kendaraan yang ditumpangi semuanya diberikan Tuhan perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita turun melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa daripada Roh Kudus mulai saat ini turun atas kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Kemudian keluarga dan kerabat memberi penghormatan dengan nantinya akan menaburkan bunga, diikuti semua yang hadir setelah selesai, dan juga akan disertai mungkin pelemparan tanah ya kepada yang kita kasih. Saya
waktu dan tempat saya berikan sebelum ditutup oleh petugas.